Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik audit berbantuan komputer dengan saya sendiri Tutut Adelia Prasuci dengan NIM 72033422002 Pendidikan Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Andri Jainal SE MSI PhD AKCA dan Ibu Rini Herliani SE MSI AKCA. Apa sih yang dimaksud dengan TABK? Teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau juga disebut dengan Computer Assistant Audit Techniques Tools atau CAATT adalah setiap pengguna teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK atau CAATT dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer secara pengambil dan menganalisis data. Dengan kata lain, TABK atau CAATT merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji, baik secara langsung maupun tidak langsung, menguji logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengelola data. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan TABK. Yang pertama, audit sampling. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, pengujian data yang akan diuji. Yang keempat, penelaah analisis. Yang kelima, penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Yang keenam, kalkulasi, perbandingan, dan manipulasi data. Yang ketujuh, kalkulasi telaah analisis. Yang kedelapan, informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Yang kesembilan, korespondensi audit standar. Yang kesepuluh, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Yang ke-11, pemeriksaan rumus proses bisnis. Yang ke-12, membandingkan integritas data. Yang ke-13, ikhtisar sort, merge, split, ratio untuk analisis data. Dan yang terakhir, membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Kemudian, apa sih itu atlas? Audit Tool and Linked Archive System atau atlas adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang berfungsi untuk membantu para audit dalam menerapkan standar audit dan standar profesi akuntan publik atau SASPAP pada kertas kerja. Atlas dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK, kemudian Kementerian Keuangan, dan selanjutnya Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Untuk yang pertama yaitu audit sampling. Nah, jadi komputer berperan dalam menghitung partner sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Untuk perhitungannya, mari kita lihat langsung. Untuk menentukan range atau contingent faktor pada tabel rencana sampel, yaitu yang pertama nilai performance materiality akan terisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu specified item subject to Spartan evaluation
yang merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Kemudian yang ketiga, auditor harus mengisi range atau confidence faktor yang diperoleh dari tabel tersebut. Penentuan nilai confidence faktor memacu pada resiko yang telah dinilai. Untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda yang berwarna kuning sebagai nilai acuannya. Yang keempat, yaitu nilai sampel set akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range atau confidence factor. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data pada aplikasi Atlas, data yang dikumpulkan yaitu terkait dengan data materialitas. Nah, jadi sejauh mana sih materialitas data tersebut untuk memberikan opini bagi auditor? Nah, di sini dapat kita lihat ada memuat beberapa data. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu penelaah analisis. Nah, jadi berdasarkan data dari material di atas, maka kita perlu melakukan telaah analisis. Kita perlu tahu apakah data tersebut merupakan materialitas atau tidak. Nah, jadi data di atas ini merupakan data yang tidak materialitas. Maka di pengujiannya kita akan membuat atau menganalisis yaitu data tersebut merupakan data yang tidak materialitas. Selanjutnya aktivitas yang keempat yaitu kalkulasi data. Nah, di mana kalkulasi data ini perlu dilakukan perhitungan berpisah jumlah dari kalkulasi data setelah dilakukannya penjualan ataupun pembelian ataupun transaksi yang lain. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa kalkulasi data kemudian akan dipersenkan dan ada jumlah penjualan atau transaksi yang terjadi selama perusahaan itu berjalan. Kemudian aktivitas yang kelima yaitu kalkulasi telaah analisis. Nah, jadi setelah melakukan kalkulasi data, maka kita perlu melakukan telaah analisis. Pada analisis ini, kita perlu melakukan dan melihat sejauh mana perbandingan antara transaksi 1 dan transaksi 2. Apakah setara? Antara kas 1 berhubungan dengan setara kas berikutnya. Apakah rasio kas terletak pada rasio kas berikutnya? Nah, begitu selanjutnya, itulah yang dimaksud kalkulasi telaah analisis. Pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi. Nah, jadi kegiatan ini biasanya berhubungan dengan pengecekan data secara langsung. Di dalam Atlas, ada beberapa pertanyaan atau range siklus yang harus dilakukan oleh auditor. Contohnya seperti gini. Bertanya mengenai berapakah terima pesanan dari pelanggan atau juga berapakah pembelian atau juga penjualan yang terjadi. Selanjutnya untuk aktivitas yang ketujuh yaitu evaluasi bukti audit. Nah, jadi kertas kerja yang digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup atau tepat sebagai basis yang opini auditor. Nah, jadi kertas kerja ini secara garis besar ada dua hal yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama kecakupan dan ketepatan bukti audit, termaksud pertimbangan adanya pembatasan lingkungan sebagai pertimbangan kecukupan bukti audit. Kemudian yang kedua, dampak atas respon nomor 1, apakah memilih dampak pervasif atas akun-akun laporan keuangan seluruh atau tidak. Nah, jadi kedua penentuan tersebut akan menentukan jenis opini yang disarankan untuk diterbitkan oleh auditor. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu audit final memorandum. Jadi untuk pengisiannya auditor secara manual mengisi hasil analisis atau isu audit signifikan yang diperoleh selama pelaksanaan audit pada kolom hasil analisis. Nah, kemudian apabila auditor ingin menambah isu signifikan secara yang lain
yang sudah ada pada kolom deskripsi, maka auditor dapat menambah secara manual pada bagian paling bawah kolom deskripsi. Kemudian dilengkapi dengan pengisian kolom referensi dan mesarikan hasil analisis secara manual pada kolom hasil analisis. Kemudian auditor harus mengisi kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Kemudian untuk yang selanjutnya, apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop down audit final memorandum tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Audit selanjutnya harus mengisi penjelasan secara manual dengan hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Berikut referensi yang saya ambil. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.